di sela-sela aktivitas sahabat untuk membahas topik-topik kesehatan yang teraktual dan menginspirasi. Selengkapnya kami rangkum dalam edukasi kesehatan kanker, pengobatan kanker, deteksi dini kanker, tips-tips seputar kesehatan, dan teknologi kesehatan masa kini. Serial edukasi Cancer Education Channel selalu dinanti dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, selamat datang dalam acara serial edukasi Cancer Education Channel edisi kedua Sabtu 11 Juli 2020. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan kami bahas yaitu mengatasi nyeri kepala di saat pandemi COVID-19 yang akan disampaikan oleh narasumber kami, Dr. Sulistiani, spesialis neurologi, dan akan dipandu oleh moderator kami, Dr. Fenty Endriani, dokter umum Rumah Sakit Onkologi Solo. Acara ini akan berlangsung selama 1 jam ke depan. Untuk itu sahabat semuanya, kami tunggu partisipasinya dan silahkan menyiapkan pertanyaannya pada kolom komentar untuk dialog interaktif. Acara ini akan disiarkan live langsung pada YouTube, Facebook, dan Instagram Rumah Sakit Onkologi Solo. Mari sahabat, langsung saja kita simak bersama serial edukasi Cancer Education Channel yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Onkologi Solo dan Solo Cancer Society. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama serial edukasi episode kedua Cancer Education Channel dari Rumah Sakit Onkologi Solo. Semoga hadirin sekalian dan sobat di rumah selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dalam kondisi yang sehat walafiat. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai nyeri kepala di era pandemi COVID-19. Dan kita sudah kedatangan ahlinya, yaitu Dr. Sulistiani, spesialis neurologi, yaitu dokter spesialis syaraf di Rumah Sakit Onkologi Solo. Kepada Dr. Sulis, ya perkenalkan ini beliau, Dr. Sulis. Pagi dokter. Pagi. Gimana? Sabtu ceria dok ya? Iya. Sehat. Sehat Semoga selalu semangat. Beliau ini di Solo dok ya, selama dan lulusan Solo juga. Iya. Baik. Hari ini kita akan membahas mengenai nyeri kepala dok. Sepertinya banyak sekali di luar yang menanyakan tentang nyeri kepala yang dialaminya, terutama para cancer survivor yang adalah keluarga besar kami di Rumah Sakit Onkologi Solo. Mungkin nanti Dokter Sulis bisa memberikan apa sih sebetulnya informasi tentang nyeri kepala yang penting, kemudian apa yang harus kita ketahui, dan terutama tentang nyeri kepala yang berhubungan dengan cancer survivor. Dan nanti juga akan kita bahas apakah ini ada hubungannya dengan COVID ya dok ya? Iya. Menarik dok bahasan kita hari ini ya. Silakan dokter, bisa dimulai. Ya. Baik, terima kasih Dr. Fenty. Nyeri kepala biasa kita ketahui adalah nyeri pada daerah kepala ya. Per definisi nyeri kepala kita ketahui adalah nyeri kepala pada daerah wajah, pada tengkuk, kemudian sampai nyeri kepala secara keseluruhan. Untuk jenis-jenisnya ya, jenis-jenisnya atau sebabnya nyeri kepala itu kita bagi biasanya ya, kita bagi menjadi primer, ya, sekunder dan sekunder. Kalau nyeri kepala primer ya kita ketahui dengan nyeri kepala biasa ya, biasa yang mungkin bisa kita atasi sendiri kadang-kadang kalau masih ringan ya. Nyeri kepala untuk yang primer, untuk yang kita ketahui adalah nyeri kepala tipe tegang. Ya. Kepala tipe tegang itu biasanya cara mengetahuinya adalah ketika kita bekerja seharian, bisa di kantor, di rumah, kan sekarang trennya bekerja dari rumah, ya, di depan laptop terus, di depan HP terus, itu kemudian tegang, ya, dari belakang kepala sampai tengkuk, ya, itu biasanya kalau diistirahatkan, entah buat rebahan ataupun untuk tidur, ya, itu biasanya sembuh atau berkurang, buat istirahat berkurang. Jadi kalau memang
dengan istirahat ataupun dengan mengurangi kegiatan, ya perlu dirilekskan mungkin ya dalam waktu 1 jam bekerja terus menerus harus rileks, harus dirilekskan, istirahat sebentar itu sangat diperlukan supaya tidak terlalu tegang. Itu yang disebut dengan nyeri kepala. Ya, kalau memang tidak bisa diistirahatkan ya memang ada memerlukan obat-obat nyeri kepala, nyeri yang mungkin masih ringan-ringan saja yang kita ketahui. Mungkin ada paracetamol, asam mefenamic, itu kan bisa kita minum ya, nanti kita minum, istirahat, biasanya sudah fresh pagi harinya. Itu berarti kita harus warning untuk mungkin bekerjanya terlalu terforsir ya, terforsir, pikirannya terlalu banyak ya, seperti itu. Asiknya sudah besar, itu yang sebab dengan yang selanjutnya, yang kedua adalah migrain. Ya, itu masih banyak ya dok ya? Ya banyak. Ya, biasanya pada wanita ini lebih banyak pada wanita. Untuk migrain itu yang kita kenal dengan nyeri kepala sebelah. Nyeri kepala sebelah ini biasanya sangat mengganggu ya, sangat mengganggu pekerjaan. Nah, jadi istirahat berkurang, untuk bekerja lagi berat. Jadi memang biasanya sampai izin bekerja atau mungkin kita iya mengganggu. Ya, salah satu pikirannya adalah mengganggu. Kadang juga ada muntah, mual, ya, silau melihat cahaya, itu adalah salah satu ciri-cirinya. Ya, itu memang biasanya karena nyerinya bersifat sedang, berat, itu perlu pengobatan segera. Ya, pengobatan segera. Kemudian yang terakhir yang nyeri primer ya, yang kita ketahui adalah nyeri cluster. Ya, cluster paling berat kayaknya itu. Ya, paling berat. Nyeri sekali ya. Separuh biasanya ada wajah kemerahan, separuh wajahnya, kemudian hidungnya berair, ya, rasa buntu, ya, itu perlu minta pertolongan biasanya. Kalau memang sudah sangat nyeri sekali, biasanya kita bantu dengan oksigen ketika sampai ke rumah sakit. Itu biasanya lebih ringan. Ya. Untuk selanjutnya adalah yang tadi ditanyakan Dr. Betty adalah nyeri kepala sekunder. Nah, apakah berhubungan dengan COVID ya? Infeksi, ya, salah satunya dengan cancer ya. Ini juga penting sekali ya. Sehingga kita tadi migrain, tension type headache atau cluster mungkin bisa selangsung sembuh ketika diobati. Kalau sekunder mungkin harus diketahui underlying disease-nya atau penyakit penyebabnya baru bisa membaik. Ya. Infeksi yang kita ketahui biasanya ya disertai dengan demam. Ya, itu khas untuk infeksi ya? Ya, infeksi, misalnya batuk pilek ya, kemudian ada meningitis ya, kemudian biasanya demam. Nyeri kepalanya ya, nyeri kepala yang kadang masih saja dengan obat-obat yang biasa masih sakit ya, masih sakit, jadi tidak menghilang atau kurang membaik ya. Itu ya, apakah berhubungan dengan COVID ya? Berhubungan dengan COVID, bagaimana hubungannya gitu ya? Memang ada penelitian gitu ya, penelitian pasien datang keluhan dengan nyeri kepala, dikatakan penelitiannya ada 8%. Berarti sudah ada yang pasien khas gitu dong ya? Pasien dengan nyeri kepala. Nah, apakah nyeri kepala saja ya? Dikatakan datang memang nyeri kepala, tapi setelah itu kemudian ada gejala-gejala COVID pada umumnya, misalnya ada batuk, pilek, kemudian ada demam dan sebagainya. Jadi memang hati-hati ketika nyeri kepala. Dalam situasi pandemi seperti ini kita harus dituntut selalu fit ya. Nggak boleh nyeri kepala, mual muntah itu sudah daya tahan gitu ya. Gitu ya. Makanya kan harus cepat-cepat mungkin ya kalau nyeri kepala. Itu hubungan dengan COVID. Apakah juga bisa disebabkan karena stres ya? Stres, misalnya kerja yang dari rumah, anak-anak mungkin yang libur ya. Itu juga banyak di rumah. Ya, banyak di rumah.
ibunya Iya. perlu ekstra menjadi guru Iya, sekaligus ya. kegiatan khusus ya dok. Ya, itu juga membuat kamu nyeri kepala tipe tegang, apalagi yang sebelumnya sudah punya ada, riwayat. sudah punya riwayat nyeri kepala tipe tegang. Jadi ya harus diidentifikasi apakah ini sebabnya ada hubungannya dengan COVID, apakah sebabnya nyeri kepala yang disebabkan oleh stres atau yang lain. Menarik ini dok ya, dan akan pasti banyak yang menanyakan lebih jauh lagi. Tapi sebelum kita menuju ke pertanyaan, ini ada yang mau lewat-lewat dulu dok. Jadi pemirsa di rumah jangan kemana-mana, kita lihat dulu pertanyaan berikut ini. Saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini membuat semua aktivitasku menjadi terbatas. Padahal banyak sekali agenda yang mengharuskan aku untuk keluar rumah, khususnya untuk pemeriksaan kesehatan. Tapi untungnya nih, rumah sakit tempatku biasa berobat memiliki program khusus namanya Halo Rumah Sakit Onkologi Solo, yaitu layanan telemedicine yang memudahkan pemeriksaan kesehatan yang dapat dilakukan dari rumah via online. Caranya pun cukup mudah. Pertama-tama kunjungi halaman website rsos.co.id. Setelah masuk pada halaman website, klik thumbnail Halo RS Onkologi Solo. Lalu lembar Google Form akan terbuka. Pada page pertama, scroll hingga bagian bawah, masukkan alamat email dan klik tombol next. Pada page kedua, pilih layanan konsultasi, kemudian klik tombol next. Setelah itu, kita akan masuk pada page ketiga. Baca dengan seksama alur layanan Halo RS Onkologi Solo, pahami dengan benar alurnya, lalu klik kolom ya. Setelah memahami dengan baik dan klik tombol next. Pada page keempat, isi semua identitas pasien secara lengkap, mulai dari apakah pernah berobat ke rumah sakit, pilihan poliklinik yang dituju, nama, tempat, dan tanggal lahir, hingga dokter yang dipilih. Untuk rencana tanggal konsultasi dapat dilihat pada jadwal yang telah tersedia. Jangan lupa untuk mengupload data diri seperti KTP atau boleh juga menggunakan SIM. Klik tombol next, selanjutnya kita akan masuk pada page kelima. Klik tombol persetujuan umum atau general consent, lalu submit. Rumah Sakit Onkologi Solo akan mengkonfirmasi terkait pendaftaran Anda untuk selanjutnya melakukan konsultasi telemedicine. Jadi Ibu, ini datanya sudah lengkap, sudah kami catat di medical record. Nanti resepnya kami kirim ke alamat Ibu. Demikian Ibu, selamat pagi. Cara yang cukup simpel untuk kita yang saat ini tidak bisa keluar rumah atau tidak memiliki waktu untuk datang ke rumah sakit. Dengan layanan Halo RS Onkologi Solo, saya jadi lebih mudah mendapatkan pelayanan medis. Terima kasih Rumah Sakit Onkologi Solo. Hospitable, easier, better. Ya, kembali lagi kita dengan Dr. Sulistiani, spesialis neurologi, dokter sekarang syaraf di Rumah Sakit Onkologi Solo. Kita akan masuk ke sesi kedua, dokter. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk mengenai nyeri kepala pastinya di beberapa akun kita. Yang pertama, dok, ini ada dari Nyonya Rahmi nih, dok, di Ponorogo. Dia tanya, dok, saya seorang cancer survivor dan beberapa kali pernah mengeluh nyeri kepala. Apakah saya perlu khawatir nyeri kepala saya ini berhubungan dengan kanker saya? Baik, terima kasih ya atas pertanyaannya. Nyeri kepala pada cancer ya. Sebenarnya kita perlu identifikasi cancernya apa, gitu ya. Cancernya apa? Ya, apakah berhubungan dengan payudara, apa kandungan, atau memang dari cancer otak ya, kan berbeda ya. Nah, apakah yang kita khawatirkan memang apakah ada metastasis ya, atau misalnya di luar di luar otaknya, misalnya ada cancer, misalnya di payudara, breast cancer ataupun
dari kandungan ya, itu yang perlu kita khawatirkan mungkin ketika ada tanda-tanda sampai metastasis. Namun demikian ada hal-hal yang perlu dicegah ataupun diperhatikan ya, perhatikan pada teman-teman yang cancer survival. Misalnya adalah yang pertama adalah nutrisi ya, nutrisinya apakah cukup ya. Kadang-kadang kan memang rasa mual karena obat-obatan kemo ya, obat-obat ya, kemudian ada mungkin radiasi dan sebagainya. Setelah diradiasi kadang-kadang kan kurang nyaman perutnya ya, mungkin jadi makannya jadi nutrisinya kurang. Terus kemudian minumnya ya hati-hati harus cukup. Itu kadang-kadang membuat metabolisme dalam tubuh kita jadi berkurang, termasuk mungkin asupan oksigen dan juga nutrisi yang diperlukan oleh otak ya, karena otak adalah makanya glukosa ya, glukosa sama oksigen. Jadi hati-hati, dua hal itu adalah nutrisi sama cairan ya. Terus mengurangi ya. Terus kemudian ketika ya ada mungkin efek samping dari obat-obatan dari cancer yang diberikan oleh dokter, silakan untuk konsultasikan kembali apakah memerlukan tambahan obat untuk mengatasi nyerinya ya, nyerinya berhubungan dengan apa? Apakah nyeri kepala atau nyeri-nyeri yang lain ya, itu juga perlu. Nyeri kan juga macam-macam ya, kalau itu kan nyeri kepala. Terus yang ketiga, ketika mentas ya, kita tidak mengharapkan sampai seperti itu, makanya silakan untuk sedini mungkin ya deteksi dan juga diatasi atau diterapi sebaik mungkin secara komprehensif supaya tidak metas lebih lanjut. Jadi ini biasanya kalau sampai ke otak metastasisnya, maka bisa ada gejala-gejala gangguan saraf ya, termasuk nyeri kepala itu ya, termasuk nyeri kepala. Jadi ini harus hati-hati, nyeri kepala yang terus-menerus ya biasanya. Itu dok, tanda banyak kan pasien-pasien yang cancer survival di era pandemi seperti ini kan pasti merasa kesulitan, saya khawatir keluar dokter ke rumah sakit. Kemudian kira-kira tanda yang harus kita perhatikan kalau sudah nyeri kepala nih, saya harus segera mungkin bertemu dokter gitu. Dan apa kira-kira yang pertama kali mungkin, ini saya harusnya masih bisa di rumah gitu, atau saya harus segera mungkin pergi ke fasilitas kesehatan gitu. Kalau misalnya punya obat ya untuk mengatasi nyeri di rumah, mungkin persediaan, silakan diminum. Biasanya dalam waktu beberapa jam ya berkuranglah nyerinya setelah minum obat ya. Dan biasanya yang bagus ya tidak kambuh lagi ya, jadi membaik dok ya, membaik ya, dalam waktu 1-3 hari membaik ya. Namun kemudian kalau misalnya belum membaik juga, bisa kita lakukan sekarang kan fasilitas untuk bertemu dokter melalui online ya. Kalau misalnya takut ke rumah sakit atau ke klinik, dipersilakan ya, bisa menghubungi center-center kesehatan ya yang memberikan fasilitas telemedicine ya, online ya. Ini insya Allah bisa diobati atau diberikan resep ya lebih lanjut, maka memang perlu terapi yang diresepkan obat nyeri lebih tinggi dosisnya atau perlu tambahan obat lagi, itu dipersilakan lah. Kalau misalnya tadi tanda-tandanya nih ya dok, tandanya kapan sih misal nyeri kepala ini adalah suatu nyeri kepala yang betul-betul tidak bisa sekedar obat gitu dok, apakah dengan ada muntahnya atau mungkin pasien ini dengan keluhan lain ya bisa jadi itu gimana dok kita kenalin ya dok? Ya kalau misalnya perlu ke dokter ya, memang tanda-tanda yang untuk nyeri kepala yang sekunder tadi disebutkan ya, ada mungkin ada penurunan kesadaran, ngantuk terus rasanya, itu silakan ke rumah sakit ya. Kemudian ada pandangan yang kabur, kemungkinan ada yang kejang juga, bisa keterlibatan organ lain ya keterlibatan organ lain, terutama yang bagian saraf, atau sampai mungkin lemas badannya separuh, itu kan juga kemungkinan ada gangguan sampai ke saraf
yang memang tidak sembarangan ya. Iya. Dok, ada satu pertanyaan lagi dari teman kita Dok ini di YouTube. Iya. Namanya Dino ya, dari Semarang. Dia tanya, saya kemarin dari Jakarta ya Dok, katanya dari Jakarta, kemudian kuliah di Semarang dan mengeluh nyeri kepala, tapi sebelumnya pernah demam. Nah itu apakah betul-betul saya curigai COVID atau bagaimana gitu Dok? Baik, apakah nyeri kepala ini terkait COVID ya? Ya betul. COVID. Mungkin memang kita harus betul-betul memperketat ya untuk diri sendiri, memperketat protokol kesehatan. Oke. Ya, kemana-mana menggunakan masker, terus kemudian jaga jarak, ya, jaraknya 2 meter, ya, jangan di kerumunan, itu penting sekali. Ya, dan pentingnya juga apa? Ketika kita ada gejala, ya kadang gejala nyeri kepala ataupun gejala batuk pilek, kadang kita sendiri kan juga takut ya, karena kita setelah dari kerumunan, ya, kita takut apakah ini COVID karena ya tadi kan disebutkan 8% ya orang nyeri kepala pada COVID, ya, apalagi di Solo ini hari ini 100 ya, tanggal 10 100 kasus baru di Jawa Tengah. Sedangkan Solo yang positif 18 banyak satunya ya. Ini lumayan banyak, jadi hati-hati transmisi lokal, jadi harus betul-betul perketat lagi ya, perketat lagi sehingga ketika kita nyeri kepala pun apakah kita kalau kita takut apakah COVID harus kita tracing sendiri. Tracing sendiri. Kita telusuri sendiri dalam sekitar 1 minggu terakhir. 1 minggu terakhir berarti? Iya, 2 minggu terakhir. Kita kemana saja, ya. Kalau kita memang sudah menerapkan protokol kesehatan, ya, jaga jarak dan sebagainya itu, ya kita atasi dengan protokol nyeri kepala, mulai dari hindari pencetusnya. Misalnya bekerja, kemudian mungkin minum kopi, makan keju, coklat yang berlebihan, itu hindari dulu pencetusnya. Kita tidak haruskah langsung saat itu juga ya rapid begitu Dok, atau swab begitu ya dengan nyeri kepala tapi di luar bepergian dan demam itu tidak mesti Dok ya? Kenali dulu aja. Kenali dulu, kemudian setelah itu minum obat sambil isolasi. Tetap isolasi. Ya, isolasi mandiri dalam arti ya jauhi kerumunan di rumah, kita lihat gejalanya sampai apakah berlanjut atau tidak ya. Kita berhati-hati sendiri ya, apalagi kan misalnya demam, kemudian nyeri kepala, apalagi ada mungkin flu ya, itu kan imun kita juga turun. Jadi minum vitamin, ya obat nyeri, kalau ya mengenali, kita tracing sendiri dulu, kemudian kita obati. Ya kalau memang benar-benar khawatir sekali, silakan telemedicine atau langsung ke lab gitu ya, lab yang diperlukan. Iya, dulu center-center kalau misalnya takut ya boleh rapid. Sekarang banyak ya yang menyediakan rapid. Daripada lebih mudah Dok. Ya, stres imun kita tambah turun. Iya, silakan. Menarik juga ini Dok. Oke, masih ada beberapa nih Dok yang bertanya di beberapa media sosial kita. Dan saya rasa cukup menarik juga buat teman-teman lainnya untuk lebih tahu. Sebelum kita lanjut lagi Dok, ini ada lagi yang mau kenalan nih. Kita coba lihat dulu apa yang akan ditampilkan setelah ini. Tapi dari mana-mana, tetap di serial edukasi episode kedua di Cancer Education Channel. Akhir-akhir ini jumlah penderita COVID-19 di Indonesia semakin meningkat. Hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah mencegah penyebaran dengan selalu memeriksakan diri secara dini. Berdasarkan info dari pemerintah, sebaiknya kita melakukan rapid test. Sepertinya ini iklan yang aku butuhkan. Pemeriksaan rapid test Rumah Sakit Onkologi Solo, jam layanan Senin sampai Sabtu, aman, akurat, cepat, dan terbebas dari resiko infeksi. Sebaiknya aku segera mendaftarkan diri. Pertama, buka link pendaftaran, lalu masuk ke aplikasi WhatsApp. Isi data diri, foto KTP, dan bukti transfer. Tunggu hingga petugas memberikan konfirmasi jadwal pemeriksaan. Selanjutnya, siap menuju lokasi rapid test drive-thru di depan UGD Rumah Sakit Onkologi Solo
Alamatnya di Jalan Siwalan nomor 37 Kerten Lawean, Surakarta. Selamat siang Ibu, selamat datang di pemeriksaan rapid test RS Onkologi Solo. Mohon maaf, bisa menunjukkan kartu identitasnya? Siang Mbak, ini Mbak. Baik, dengan Ibu Farida. Untuk pemeriksaan paket 1 ya Bu? Iya benar. Sekarang kita lakukan pemeriksaannya ya Bu. Masukkan tangannya ke dalam chamber. Baik. Mohon maaf, sakit sedikit ya Bu. Sudah selesai Mbak? Iya, sudah. Untuk hasilnya akan kami kirimkan hari ini ya Bu, melalui email dan WhatsApp. Terima kasih Ibu, sudah melakukan pemeriksaan. Hati-hati di jalan, sehat selalu. Wah, ini hasilnya sudah jadi. Cepat sekali. Penyelenggaraan rapid test Rumah Sakit Onkologi Solo prosesnya sangatlah cepat, aman, akurat, dan minim dari risiko penularan. Yuk segera lakukan rapid test di Rumah Sakit Onkologi Solo. Terima kasih Rumah Sakit Onkologi Solo. Rumah Sakit Onkologi Solo, hospitable, easier, and better. Hai sahabat semua, kita kembali lagi di serial edukasi episode kedua, Cancer Education Channel. Saat ini kita sedang bersama Dr. Sulistiani, spesialis neurologi. Beliau adalah dokter spesialis syaraf di Rumah Sakit Onkologi Solo. Kita akan mulai lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya dok. Nah ini banyak sekali yang masuk. Salah satunya nih dok yang cukup menarik juga tentang cancer survival dari Facebook kami atas nama akun Heru Priyanto Samadi. Ini beliau bertanya, nyeri kepala seperti apa ya dok yang mungkin berkaitan dengan adanya tumor di kepala atau otak? Kan tadi ada beberapa macam dok, ada 3 macam ya dokter dijelaskan. Nah, itu dari ketiga itu kira-kira apa yang tipe apa yang paling sering dok? Dan ini khas untuk tumor di kepala. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Dr. Heru. Dari Facebook, ya, iya dok. Dari Facebook ya. Iya. Ya. Untuk nyeri kepala khas pada tumor ya, khas pada tumor ini yang paling sering kita temui adalah nyeri kepala yang biasanya sudah lama. Ya, Sudah lama. sifatnya adalah kronis progresif. Kronis progresif. Mulai dari awal misalnya pasien nyeri kepala saja gitu ya. Nyeri kepala mungkin cukup dengan sehari minum obat 1 gitu ya. Kemudian besok seminggu kemudian 2, besok 3, besok sampai kadang-kadang tidak mempan lagi dengan obat yang biasa diminum. Ya. Kemudian selanjutnya adalah biasanya nyeri kepalanya pada pagi hari. Nah, kepalanya bisa difus, ya, bisa bersifat difus itu semuanya, bisa juga terlokalisir pada tempat tertentu, lokasi tertentu pada tumor tersebut. Ya, misalnya pada daerah depan, ya, daerah belakang, ya, pada frontal, misalnya daerah depan, biasanya juga ada disertai gangguan pembawaan, misalnya pada daerah depan. Jadi bisa gejalanya terlokalisir, bisa juga difus, ya. Itu khusus untuk nyeri kepala. Dan biasanya disertai yang paling sering mungkin ya pandangan atau double ya, kabur, itu bisa juga karena saraf mata ya itu disarafi oleh 3 macam saraf ya, salah satunya melintasi di otak itu. Jadi khasnya adalah dari kepalanya tadi kronis progresif, pagi hari biasanya nyerinya bertambah, disertai muntah ya, muntahnya biasanya juga menyemprot. Jadi, muntahnya menyemprot. Itu untuk nyeri kepalanya. Sedangkan untuk tambahan-tambahan gejala-gejalanya bisa ada kejang ya, bisa ada tadi kandangan kabur ya, terus kemudian mungkin mulai lumpuh, ada kelumpuhan wajah ataupun pada daerah anggota untuk kroniknya nih dok, kira-kira berapa waktu kita bisa katakan ini kronik gitu dok? Dikatakan kronis itu lebih dari 3 bulan. Ya, lebih dari 3 bulan. Jadi hati-hati. Nyeri-nyerinya terus menerus gitu. Dapat hilang timbul dok ini dok? Biasanya ketika diberikan obat berkurang, tapi masih agak berat biasanya. Berat. Yang lama-lama tidak
Nah, tidak reda dengan tidak obat. reda dengan obat. Biasanya. Jadi dikatakan kronik 3 bulan, Iya. kemudian kok nggak membaik, malah makin nggak nyaman gitu dok ya. Iya, jadi Disarankan. itu warning gitu. Kita sarankan untuk segera periksa begitu dok ya. Oke, untuk lokasi dok, tadi kan ada 3 macam, dia nggak khas ya. Maksudnya apakah dia di type tadi kan, apakah harus keluar air mata, ataukah ada di sisi kepala migren tadi, itu nggak khas dok ya. Jadi bisa jadi dia type-nya migren, bisa jadi dia cluster, macam-macam, nggak khas. Satu tipe. Biasanya lebih diffus atau semuanya. Cenderung dari depan sampai belakang bisa. Enggak, apakah migren? Kalau migren kan memang sebabnya bukan kanker ya, tapi vaskuler, gangguan vaskuler, jadi pembuluh darah, ada dilatasi pembuluh darah, gangguan. Sedangkan untuk type itu tipe tegang di ototnya yang terganggu. Jadi obat-obatnya disesuaikan dengan vaskuler, sebab vaskuler, sebab tipe tegangnya. Jadi kalau misalnya tumor kan beda lagi, berdasarkan lokasinya, tumornya dari dalam, ya. Mungkin menekan bagian-bagian bangunan pekan nyeri, tapi yang di dalam tidak. Dan itu juga belum tentu murni dari otak dok ya, bisa jadi juga metastasis. Jadi tidak ada khas apakah ini metastasis ataukah ini murni dari otak itu sendiri. Tapi memang gejala-gejalanya ke arah tumor seperti itu tadi, kronik, kemudian pagi, seringnya pagi dok ya? Pagi, ya. Lokalisir dan ada keluhan lain seperti pandangan kamu. Oke. Baik dokter. Ini kemudian ada pertanyaan lagi dok dari Teresia dok di Jakarta. Ini bertanya, kira-kira untuk penderita nyeri kepala yang mengalami nyeri kepala baru saja, itu apa yang bisa kita lakukan dok di rumah? Apakah harus sedia obat-obatan atau kita cukup dengan melakukan pola tertentu, misal istirahat atau makan apa gitu dok? Baik, ini Mbak ya? Iya, Mbak Teresia ini dari Jakarta. Mungkin perlu dijelaskan jenis nyeri kepalanya apa. Ya, kalau pada perempuan, wanita ya, biasanya cenderung ke arah migren ya, migren. Itu nyeri kepala sebelah, Apakah berhubungan dengan menstruasi? Ya, biasanya sebelum premenstruasi migren atau pas menstruasi juga hati-hati. Bisa diatasi dengan minum obat dulu ya sebelum menstruasi, atau misalnya mau konsul ya, dokter nanti diberikan obat-obat tertentu, jadi sebelumnya minum obat dulu beberapa hari sebelum menstruasi untuk terkait dengan hormonal ya. Harus diidentifikasi dulu yang pertama pencetusnya, apakah suka minum kopi, makan keju dan sebagainya, apakah lagi stres ya, berhubungan dengan tugas-tugas kampus, tugas-tugas itu. Jadi yang dikenali dulu yang pertama. Dan kita sedia obat ya untuk liver. Yang biasa dikonsumsi kalau memang sudah terbiasa nyeri, biasanya yang paling pas apa gitu ya, obat anti nyeri biasanya memang harus sedia. Dalam situasi kondisi seperti ini, kekhawatiran tertular ya di klinik harus sedia obat-obatan. Mantap dok. Ini ada pertanyaan baru lagi dok. Dari tenaga kesehatan, jadi namanya Sularmi, ini di Jember dok, tanya, saya adalah seorang tenaga medis. Kemudian beberapa waktu terakhir sering menggunakan APD, dan setiap kali ketika menggunakan APD yang lebih dari 2 jam, saya mengeluh nyeri kepala. Nah ini dok, apa solusi yang harus saya lakukan supaya tidak mengganggu pekerjaan? Gimana dok? Jadi beliau ini tenaga kesehatan yang mungkin perawat atau apa, yang harus selalu pakai APD full. Nah itu, dan nyeri kepala dia bilang. Itu memang ada dok, maksudnya nyeri kepala yang karena penggunaan APD. Kenapa gitu dok kira-kira? Baik, terima kasih. Dalam situasi pandemi ini memang teman-teman dari neuro sudah ada yang memberikan informasi tentang penelitian. Memang ada penelitiannya bahwa nyeri kepala berkaitan dengan alat pelindung diri, entah masker, Google, apalagi ini kan tenaga kesehatan yang mungkin apalagi di ruang isolasi ya. Ini kan ada shift-shiftan lebih dari 1 jam. Kadang kita perlu identifikasi. Kita misalnya nyeri kepala ketika menggunakan APD lebih dari 1 jam, kemudian coba dilepas APD-nya
misalnya Google-nya maskernya dilepas, membaik apa tidak? Oke. Nah, jika misalnya membaik, berarti mungkin APD-nya. Apalagi menggunakan APD yang mungkin terlalu kencang, itu juga bisa menyebabkan nyeri kepala. Maka nyeri kepala terkait dengan penekanan pada ototnya, ataukah karena hipoksia atau kekurangan oksigen, malahan ya seperti itu. Jadi kadang-kadang kita mengembun sendiri ya. Iya betul, Google-nya itu dok ya suka ada. Kalau lebih dari 1 jam nyeri kepala, itu masuk dalam kriteria nyeri kepala karena APD. Coba dilepas. 1 jam. Ya, kalau membaik berarti kemungkinan karena APD tersebut. Ya, jadi harus mungkin menggunakan APD ya. Kalau misalnya harus di ruang isolasi harus mungkin bertukar tempat. Kalau memang ada yang seperti itu. Jadi kalau misal di posisi tenaga kesehatan gitu dok ya, kan dituntut memang harus selalu full APD begitu ya. Dan jam kerjanya kan lebih dari 1 jam pastinya. Itu apa solusinya kira-kira dok? Apakah harus minum obat anti nyeri dulu sebelum mulai pakai APD gitu, atau kan kalau 1 jam kita copot atau apa mungkin agak ribet gitu dok ya? Solusinya gimana kira-kira dok? Enaknya dok? Ya memang perlu ditempatkan ya, ditempatkan di tempat yang safe, memungkinkan untuk 1 jam itu bisa paling tidak lepas. Ya, itu seperti itu. Kalau nyeri kepala, kalau memang sangat mengganggu sekali ya nyeri kepalanya, memang perlu diobati, dipersilahkan. Asal tidak mungkin sampai terus-terusan dan sebagainya. Jadi memang ya tidak perlu langsung obat begitu dok ya, kita bisa dulu, betul itu dari awal kita kenali, hindari gitu dok, itu clue paling awal. Oke. Kemudian kalau misalkan ini ada pertanyaan lagi dok, kalau misalkan saya harus bertemu dokter ini dok ya, keluhan nyeri kepalanya sudah sangat mengganggu, nah itu baiknya dengan kondisi seperti ini apakah langsung bertemu dokter atau ada solusi lain dok? Tadi dokter bilang mungkin ini bisa menjawab yang tadi ya, kita sempat bahas menggunakan teknologi yang ada. Jadi bisa dengan diperbolehkan. Jadi setelah kita menggunakan obat-obatan yang biasa kita minum ya, kita minum mungkin awalnya membaik, kemudian tidak membaik, boleh silakan untuk konsultasi ke dokter. Apakah obatnya sudah tepat, misalnya apakah kebanyakan obat. Ada yang namanya istilah MOH. Apa itu dok? MOH? Medical Overuse Headache. Jadi memang justru karena kita nyeri kepala itu karena kelebihan obatnya. Ya kadang kita karena tidak sembuh dengan obat 3 kali sehari mungkin jadi 4 kali gitu kan. Itu jangan-jangan obatnya itu yang menyebabkan yang namanya MOH. Makanya perlu kita konsultasikan, kita konsultasikan, mungkin boleh online tadi ya, sekarang sudah ada fasilitas, telemedicine tadi itu ya, silakan telemedicine itu, ya. Kalau memang sudah cukup, kira-kira nanti dokternya, ini sudah cukup, mungkin obatnya diresepkan ini sudah cukup dan sudah membaik ya sudah. Tapi kalau misalnya mungkin dokternya dalam telemedicine, dalam diskusi dengan ataupun konsultasi dengan pasien, kita perlu bertemu ya, untuk nanti dokter yang memutuskan. Silahkan kita perlu melakukan pemeriksaan, ada hal-hal yang perlu diperiksa ya, baru mungkin bisa langsung ke klinik atau ke rumah sakit gitu. Oke dok, iya ini MOH ini jadi topik sendiri ya dok ya, karena kan banyak orang yang tiba-tiba sakit nyeri beli di warung gitu ya, minum obat sendiri kemudian terus menerus seperti itu. Itu baiknya seperti apa sih dok kalau kita minum obat gitu? Apakah dalam jangka waktu berapa hari kita udah berhenti, sarankan ke dokter gitu dok? Ya, istilahnya adalah ketika kita nyeri kepala ya, tadi yang nyeri kepala biasa ya, primer ya, diharapkan sudah membaik dalam waktu setidaknya 50% berkurang 4 jam setelah minum obat dan tidak berulang lagi gejalanya. Maksudnya tidak tambah nyeri lagi ketika minum obatnya habis, nyeri lagi biasanya sudah berkurang, memang sudah berkurang. Nah kalau memang terus-menerus lebih dari 3 hari kita minum obat terus-menerus, ya harus kita konsultasikan ya, dari takutnya kan ada underlying disease atau penyebab
dasar yang lainnya dari Oke. nyeri kepala tersebut. Ya. Jadi disarankan 3 hari. Iya, baiknya. Selebihnya ya ke dokter aja gitu dok ya, untuk bisa lebih diskusi lanjut. dulu, konsultasi dulu ya. Nah, dikhawatirkan mungkin nanti ya malah mengganggu fungsi yang lain ya dok, Iya. ginjal dan sebagainya. Oke, ini sebentar dok, kita coba periksa lagi. Ada yang bertanya, untuk tipe nyeri kepala yang klaster dok, ini sepertinya penderitanya langsung nih dok. Ada Nyonya Haryati dari Jakarta lagi dok. Beliau bilang, saya pernah mengalami nyeri kepala yang sampai mengeluarkan air mata. Nah kemudian saya mengeluh tidak bisa mendengar gitu dok. Tidak bisa mendengar, telinga saya merasa tidak nyaman. Nah itu apakah tanda-tanda kanker juga atau hanya klaster saja? Nah saya membedakannya bagaimana begitu dok? Baik, biasanya Klaster untuk ini ya, khas ini, dok, ya? klaster ya. Kalau misalnya klaster saja biasanya separuh wajah merah ya, Oke. ya, mata agak merah, terus kemudian hidungnya buntu, hidungnya berair, rocos terus ya. Sebaiknya memang perlu ini, kalau memang sudah nggak tahan ya, sampai mungkin kalau dinilai ada namanya penilaian nyeri, namanya FAS ya. Kalau kita skor nyeri misalnya 0 itu tidak nyeri, 10 itu nyeri sekali yang mungkin belum pernah kita rasakan. Skornya sampai 7, ya kita nilai sendiri ya, 7 sampai 10, ini sudah nyeri sekali. Ya segera harus membutuhkan pertolongan. Setidaknya ke IGD ya, silakan. Ya biasanya bisa dirawat atau diberikan pengobatan sebentar, boleh pulang kalau misalnya sudah membaik, atau nanti dokter yang akan memutuskan apakah perlu perawatan lebih lanjut. Tapi memang beberapa ada yang dengan keluhan telinga tidak nyaman dok. Kalau telinga tidak nyaman, dengan nyeri kepala. tunggu dulu untuk telinga tidak nyamannya apa? Ya, apakah berdenging, apakah penuh, ya, apakah nyeri kepala sampai terjadi gangguan pendengaran, ya, dan apakah terjadi mendadak atau memang sudah lama, ya. Biasanya untuk nyeri kepala memang pada klaster yang biasa tidak sampai menyebabkan adanya gangguan pendengaran, Jadi memang apakah perlu memang kalau seperti itu memang harus sebaiknya ke dokter ya, ke dokter dikonsultasikan biar ditelusur lebih lanjut nyeri kepala yang tipe klaster biasa, ya, atau ada gangguan yang memang lainnya, lebih serius ya. Dok ya. Ini dok, dari pembahasan kita hari ini banyak sekali info yang kita dapat. Jadi dari mulai awal nyeri kepala tadi dokter jelaskan bagiannya, kemudian bagaimana tata laksana awal, apakah ini COVID atau bukan, kemudian bagaimana dengan para cancer survival dok ya, harus paham apakah ini nyeri kepala saya karena kansernya atau karena yang penyebab lainnya. Ini mungkin tips dari dokter nih dok, untuk menjadi bekal buat teman-teman hadirin semua nih yang menonton pemirsa di rumah, tentang sebetulnya kalau kita nyeri kepala itu apa yang bisa kita lakukan, kemudian lebih penting lagi menghindarinya dok, yang paling penting. Bagaimana kita bisa menghindari supaya jangan sampai muncul nyeri kepala di kehidupan sehari-hari ya, aktivitas kita sehari-hari, dan paling tidak ketika tahu kita nyeri kepala, apa yang harus kita lakukan? Gitu dok. Baik, terima kasih. Nyeri kepala, ini hampir semua orang sudah pernah ya. Semua merasakan. Yang paling tahu untuk mengatasi awal sebenarnya dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri dengan mengenali tadi ya, kalau jawab mengenali clue pertama yang menyebabkan nyeri kepalanya, ya, nyeri kepalanya. Sebabnya apakah memang ringan bisa kita atasi sendiri atau perlu pertolongan ke dokter. Jadi hindari pencetusnya ya. Misalnya tadi yang pertama adalah kelelahan, stres emosional, kemudian makanan-makanan tertentu yang bisa menyebabkan migrain, obat-obat tertentu ya, kadang anti hipertensi atau apa itu kan obat-obatan menyebabkan ya, atau sebab yang lain. Jadi harus dihindari ya, gitu. Ya, kemudian sediakan kalau memang sering ya atau sudah pernah nyeri kepala dan sudah mengetahui, ini saya kadang-kadang sekambuh gitu. Nah, sediakan obat-obat ringan ya, obat-obat ringan dalam situasi seperti ini, pandemi ini kan perlu obat-obat ringan ya, sekali minum
Tentu saja diikuti dengan istirahat yang cukup, nutrisi yang Ya, baik, menyesuaikan ya dok ya. cairan yang cukup, ya Bantu itu juga. harus dipenuhi juga. Kalau Oke. tidak ya Akan terus ada. Jadinya terus berulang ada. lagi, berulang lagi. Gitu, ya. Iya, oke. Kemudian selanjutnya monggo kalau konsultasi bisa online ataupun Iya, di era sekarang sudah ada Iya. telemedicine ya di Iya. center-center, kemudian obat juga bisa dikirim dok, jadi lebih fleksibel ya untuk keluhan-keluhan yang bisa dikonsultasikan. Juga menarik tadi dokter jelaskan mengenai nyeri kepala saat COVID, kemudian dengan tenaga kesehatan seperti apa, dan pada penderita kanker juga Iya. seperti apa. Jadi ada tipe-tipenya dok ya, kalau memang sampai 3 hari tidak sembuh segera periksa. Kalau memang berkelanjutan hingga 3 bulan, hati-hati, jangan-jangan ini kanker ya dok ya, Iya. apalagi terutama saat pagi hari. Gitu. Jadi memang nyeri kepala ini sangat khas, tapi ya kompleks juga, cuma bisa dikenali ya dok ya, bisa dicegah, bisa dikenali, dan kita bisa melakukan tata laksana awal atau mengobatinya sedini mungkin. Jadi buat teman-teman, sahabat semua dimanapun berada, nyeri kepala tidak perlu khawatir, kita bisa mengenalinya dan kita bisa mencegah bahkan ya dok, dan mengatasinya dari rumah. Gitu. Kalau memang ada apa yang perlu dikonsulkan, segera mungkin kunjungi sarana kesehatan, kemudian ketemu dengan dokter yang dipercaya. Gitu dok, ada lagi nggak dok? Sudah cukup? Cukup? Iya. Gitu dari dokter Sulistiani, spesialis neurologi, dokter spesialis di Rumah Sakit Onkologi Solo. Sahabat sekalian, itulah seri episode kedua dari Cancer Education Channel kita. Jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube kita. Kemudian ada juga di Instagram, bisa dilihat dan di follow. Kita akan terus melakukan edukasi di tiap episode yang berbeda-beda dengan dokter yang berbeda dari Rumah Sakit Onkologi Solo. Jadi jangan sampai kelewatan. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Demikian sahabat, telah kita saksikan bersama serial edukasi dengan topik mengatasi nyeri kepala pada saat pandemi COVID-19. Semoga memberikan manfaat dan membuat kita sadar akan pentingnya melakukan pencegahan, sehingga meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Terima kasih sudah menyaksikan dan berpartisipasi selama acara berlangsung. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, akan kami jawab satu persatu pada sesi khusus. Bagi sahabat yang belum berkesempatan menyaksikan live streaming ini, akan kami repost pada channel YouTube Rumah Sakit Onkologi Solo dan Cancer Education Channel. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami dengan memberikan like, share, komen, dan subscribe, karena dukungan sahabat sangat berarti untuk kami. Serial edukasi Cancer Education Channel selalu dinanti dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serial edukasi Cancer Education Channel hadir di sela-sela aktivitas sahabat untuk membahas topik-topik kesehatan yang teraktual dan menginspirasi. Selengkapnya kami rangkum dalam edukasi kesehatan kanker, pengobatan kanker, deteksi dini kanker, tips-tips seputar kesehatan, dan teknologi kesehatan masa kini. Serial edukasi Cancer Education Channel selalu dinanti dan menginspirasi.